Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bahas satu bab terakhir ya untuk materi ujian pertama. Dan saya baru menyadari kalau Kamis tanggal 3 Maret itu juga libur ya. Jadi untuk membahas satu bab ini, kita efektifnya hanya punya 2 pertemuan, mudah-mudahan selesai. Nanti kalau tidak selesai ya kita bisa siasati lah. Silahkan banyak, sekarang sudah mulai ada yang beberapa suka japri menanyakan materi atau apapun yang tidak dipahami dalam perkuliahan, silahkan ya tanyakan di luar waktu kuliah. Karena hanya tinggal minggu ini ya pembahasan materi untuk ujian pertama. Minggu depan, Senin dan Kamisnya itu ternyata tanggal merah. Kemudian di minggu ke-7 ya, minggu ujian itu kan tidak ada perkuliahan. Tapi kalau misalnya ya silahkan disepakati kalau mau ada kuliah kapan boleh atau mau hanya sekedar tanya-tanya di pesan ya silahkan ya. Dan jangan lupa Sabtu ini kuis materinya hanya 3 ya. Hanya sifat fisik larutan, kinetika, sampai dengan kesetimbangan kimia saja. Oke, ya mungkin tidak akan berlama-lama supaya bisa selesai materinya. Hari ini kita akan membahas kesetimbangan asam dan basa. Ini merupakan gabungan dari 2 materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari konsep kesetimbangan kimia secara umum, lalu kita aplikasikan pada teori asam basa. Reaksinya merupakan reaksi asam basa. Ya. Apa saja yang akan dibahas di sini? Di sini kita akan banyak melakukan perhitungan. Jadi silahkan siapkan kalkulatornya, kita sama-sama menghitung. Tujuannya di sini ada 3. Dalam bab ini kita harus bisa memahami klasifikasi larutan berdasarkan pH-nya. Selama ini kan kita sudah tahu ya sifat asam basa atau dilihat dari pH-nya ada yang bersifat asam, bersifat basa, dan ada juga yang bersifat netral. Nah, nanti kita harus bisa menentukan apakah larutan ini bersifat asam, basa, atau netral. Jadi kalau di bab kemarin teori asam basa kita menjelaskan berdasarkan struktur. Ya, kalau di sini kita menghitung secara kuantitatif atau melihat berdasarkan data nilai tetapan kesetimbangannya atau berdasarkan nilai pH-nya. Lalu yang kedua, harus bisa memahami secara kuantitatif tentang kekuatan relatif asam basa dari nilai tetapan kesetimbangan asam basa. Ini harusnya poin 2 sudah sangat bisa dipahami meskipun kita belum membahas ini. Karena di dalam teori di dalam kesetimbangan kimia kita kan sudah memahami nilai Ka K secara umum ya. K semakin besar artinya reaksinya atau K lebih dari 1 kan reaksi condong berada di produk. Artinya kalau kita membahas kesetimbangan asam atau basa lemah, kekuatan asam basanya akan meningkat kalau nilai Ka dan Kb-nya meningkat. Jadi modal utamanya sebetulnya adalah konsep kesetimbangan kimia saja. Hanya saja sekarang ada embel-embel di bawahnya, subskripnya ada Ka, ada Kb, kemudian nanti bab selanjutnya ada Ksp. Ya jadi intinya sama ya. Jangan karena melihat babnya banyak seolah-olah topiknya sangat banyak sekali, padahal sebetulnya ini bisa kita peringkas kalau kita paham inti dari kesetimbangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nah di sini kita akan banyak melakukan perhitungan pH. pH-nya pH apa saja? Ini bisa bervariasi ya. Bisa asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, campuran asam kuat, campuran basa kuat, campuran asam kuat, basa lemah, atau basa lemah basa kuat, basa lemah. Lalu ada juga asam poliprotik atau basa poliprotik yang bisa kalau asam yang bisa mendonorkan proton lebih dari 1, kalau basa yang bisa menerima proton lebih dari 1, poliprotik. Kemudian nanti ada larutan buffer atau penyangga yang bisa mempertahankan pH kalau kita tambahkan ke dalam larutan tersebut asam kuat dan basa kuat. Dan ini ada reaksi hidrolisis, reaksi dengan air. Ini sebetulnya sudah kita
sudah kita bahas ketika kita membahas hidrasi ion logam. Ya, kita sudah tahu contohnya golongan alkali itu tidak mengalami hidrolisis dalam air. Ya, tidak bersifat asam. Pada umumnya kan ion logam terhidrasi menghasilkan asam. Tapi untuk golongan 1 karena kerapatan muatannya kecil itu tidak bereaksi. Lalu golongan 2 hanya berilium. Sisanya yang kerapatan muatannya tinggi, yang muatannya +3 itu bereaksi dengan air, ya, mengalami hidrolisis. Lalu sekilas mungkin kita bahas sedikit. Apa saja berarti yang mengalami hidrolisis? Selain ion-ion logam yang bermuatan tinggi atau kerapatan ionnya tinggi, juga setiap kation atau anion dari sesuatu yang bersifat lemah. Asam lemah, basa lemah itu mengalami hidrolisis di dalam air. Ya, untuk menghitung pH kita harus tahu, oh H+-nya itu sumbangan terbesarnya diperoleh dari reaksi yang mana. Ya. Oke. Karena di sini kita mempelajari larutan yang pelarutnya itu air. Jadi di awal ini kita lihat dulu autoionisasi air. Air itu spesial ya, memiliki sifat yang unik, memiliki karakter yang ini sangat berguna sekali untuk perhitungan nantinya. Di antaranya kalau kita punya 2 molekul air, ya, sebetulnya air itu akan mengalami autoionisasi. Jadi kalau kita misalnya mengukur menggunakan instrumen yang sensitif, kita bisa mengamati bahwa air itu menghantarkan listrik, tapi lemah. Kan hantaran listrik di dalam larutan itu dihantarkan oleh ion-ion. Jadi ada ion-ion di dalam air murni, hanya saja memang jumlahnya sedikit. Yang kita tahu kalau pada 25 derajat Celcius jumlah H+ sama dengan jumlah OH- sebanyak 1 kali 10 pangkat min 7. Ada ya ion-ion di dalam air murni, tapi memang sedikit. Ya, makanya menghantarkan listriknya juga lemah. Nah, pokoknya setiap kita melihat persamaan seperti ini, panah kesetimbangan, artinya setiap reaksi tersebut punya nilai K. Tergantung dari reaksinya apa, kita bisa memberikan keterangan tambahan subskripnya. Kalau secara umum di bab kesetimbangan kita punya KC, punya KP kalau reaksinya melibatkan gas. Kalau ini air, makanya kita punya istilah lain nantinya, KW. Ya, tetapan kesetimbangan autoionisasi air. Kalau kita lihat kembali berdasarkan definisinya, kita tulis KC-nya dulu. KC, K itu kan selalu perkalian konsentrasi produk. Di sini produknya ada H3O+ dan OH- dibagi reaktan. Reaktannya ini adalah pelarut murni. Kalau mau kita tuliskan semua reaktan dan produk baik itu solid maupun cairan murni itu boleh ya, ini istilahnya pokoknya K ya. Tapi yang kita biasa pakai itu adalah nilai yang kalau misalnya punya suatu besaran yang konstan, ya kita satukan konstantanya itu. Contohnya, di sini mungkin secara umum ini boleh saja kita coret ya, tidak ada istilah C-nya. Pokoknya formula K-nya itu kan ini, produk dibagi reaktan. Tapi kita sudah tahu liquid dan solid itu tidak masuk ke dalam tetapan kesetimbangan. Kenapa? Kalau solid kita tahu misalnya kita punya sebongkah logam atau padatan apapun gitu ya, yang misalnya 1 gram, yang satu besarnya 1 kilo, kerapatannya itu kan sama. Meskipun bereaksi ini kita melihatnya dalam fasa padat ya. Kalau bereaksi sebagian, sisanya konsentrasinya sama karena kerapatannya sama. Jadi tidak berubah, konstan. Nah, yang konstan itu masukkan ke dalam sesuatu, ke dalam nilai K-nya, makanya nanti nilai K yang awalnya kita tulis semuanya dengan yang mungkin nanti kita tulis KC atau KP, itu K-nya punya angka yang makna yang berbeda angkanya. Ya, karena konstantanya kita satukan ke dalam nilai K-nya. Sama juga dengan air. Kalau di sini dicontohkan kita punya 1 liter air. Air itu kan kerapatannya 1 gram per
mili. Kalau 1 liter air berarti ada 1000 gram. 1000 gram massa molarnya 18. Berarti di sini kita dapat mol. Dibagi 1 liter, konsentrasinya itu 55,6. Jadi air murni itu konsentrasinya besar sekali. Baik dalam 1 liter atau misalnya kita biasa mereaksikan dalam 10 mili misalnya. 10 mili berarti kita punya 10 gram. 10 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Kemudian ini molnya. Lalu dibagi 0,010 liter. Hasilnya juga sama. Hasilnya juga 55,6. Nah, sedangkan yang biasa kita reaksikan, molaritasnya itu kan kecil sekali. Ya, 0,1 molar, sekian kali 10 pangkat sekian molar. Jadi 55,6 dibandingkan dengan reaktan yang biasanya kita reaksikan, ini besar sekali. Jadi 55,6 ini praktis tetap, jadi suatu konstanta. Makanya kita gabungkan yang besarnya 55,6 molar ini, kemudian dikuadratkan, ini gabung dengan nilai Kc ini. Gabungan Kc dengan konsentrasi liquid, ini kita sebut dengan Kw. Jadi Kc dengan Kw di sini besarannya berbeda. K di sini ungkapan secara umum, perbandingan produk dibagi reaktan. Sama kalau misalnya kita punya reaksi heterogen lain yang melibatkan aqueous, kemudian solid, liquid. Mungkin di awal kita bisa saja tuliskan semua ungkapan kesetimbangannya. K sama dengan semua fasa kita masukkan. Tapi yang liquid dengan solid itu kan konstan. Nah, kita satukan dengan K. Nanti hasilnya mungkin jadi Kc, Kp yang angkanya berbeda dengan nilai K awal. Ya. Jadi jangan dibuat pusing, intinya kita kembalikan lagi ke awal bahwa nilai tetapan kesetimbangan yang kita gunakan hanya untuk yang berfasa aqueous dan gas, itu saja kesimpulannya ya. Jadi untuk air ini karena yang berfasa aqueous ini hanya H3O+ dengan OH-, maka di sini kita punya nilai pertama tetapan Kw. Kw itu sama dengan perkalian dari ion hidronium dengan ion hidroksida. Yang besarnya, ingat bahwa K itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi harus ada keterangan pada temperatur sekian. Nah, nanti kalau di ujian bagaimana? Selama tidak disebutkan temperaturnya, kita asumsikan itu dilakukan pada temperatur 25 derajat Celcius. Jadi nilai K-nya ini sudah umum ya. 1 kali 10 pangkat min 14. Selama tidak disebutkan di soal pada temperatur berapa. Tapi kalau disebutkan di soal pada temperatur yang lain, ya kita harus gunakan nilai K tersebut. Ya, jadi ini pertama, kita punya nilai K lain selain Kc dan Kp pada bab kesetimbangan kimia. Kw, W di sini merujuk pada water, air. Nah, ingat bahwa tetapan kesetimbangan tadi sudah saya singgung bergantung pada temperatur. Ini adalah nilai Kw untuk berbagai temperatur. Biasanya yang kita gunakan adalah yang ini. Pada 25 derajat Celcius 1 kali 10 pangkat min 14. Di sini ada pertanyaan. Tentukan konsentrasi H3O+ dan OH- pada temperatur normal tubuh manusia. Di sini temperatur normal tubuh manusia 37. K-nya, Kw sama dengan H3O+ kali OH-, besarnya 2,5 kali 10 pangkat min 14. Setiap autoionisasi air, ini kan akan menghasilkan H3O+ dan OH- dengan besaran yang sama ya, ini plus X. Jadi misalnya mula-mula reaksi setimbang, pada akhirnya kita akan punya dalam keadaan setimbang konsentrasinya itu akan selalu sama karena koefisiennya 1:1. Jadi ini bisa saja kita langsung tulis X kuadrat. Kx ya tinggal diakarkan ya. 2,5 kali 10 pangkat min 14. Ini adalah konsentrasi dari H3O+ yang sama dengan konsentrasi OH-. Oke, bisa ya. Nah, dari sini juga kita bisa bertanya nih, dari data yang ada. Bisa menyimpulkan
autoionisasi air itu punya delta H yang positif atau negatif. Reaksi ini bersifat eksoterm atau endoterm. Kemarin di bab keseimbangan kita salah satu faktor untuk mempengaruhi atau mengubah arah reaksi, kita ganggu suatu reaksi yang sudah seimbang dengan mengubah temperaturnya. Apakah kita naikkan atau kita turunkan. Nah, untuk tahu arah perubahannya, kita harus tahu dulu reaksinya bersifat apa, eksoterm atau endoterm. Dari mana kita tahunya? Dari nilai K-nya. Ya, karena keduanya punya sifat yang berbeda. Kalau untuk eksoterm, misalnya, temperatur kita naikkan, K-nya naik atau turun? Eksoterm. Temperatur kita naikkan, K naik atau turun? Turun, ya. Sebaliknya, kalau endoterm kan berarti ada di reaktan. Ya, anggap itu sebagai reaktan. Di sebelah kiri tanda panah, perlu energi. Temperatur kita naikkan, reaktannya kita tambah. Berarti reaksi akan cenderung ke kanan untuk mengurangi kalor tersebut. K-nya akan naik. Ya, itu ciri perubahan nilai K kalau temperatur kita ubah. Nah, kita lihat dari data ini. Autoionisasi air, temperatur kita naikkan, K-nya makin besar. Ya, dari 10 pangkat min 15 naik menjadi 10 pangkat min 14. Jadi kesimpulannya, autoionisasi air ini bersifat endoterm atau eksoterm? Endoekso. Ayo, keseimbangan masuk ya ke dalam materi kuis. Endoterm ya, karena semakin dinaikkan temperaturnya, jadi ini kalau bisa saya tulis kalor ya. Kalau kalor kita naikkan, ini harus kita kurangi untuk mencapai keseimbangan kembali. Reaksi geser ke kanan. Karena produknya semakin bertambah, maka perbandingan produk per reaktannya akan semakin besar. Ini sesuai dengan pengamatan. Ya. Nah, tadi tujuan yang pertama kita harus bisa menentukan klasifikasi larutan, apakah bersifat asam, basa, atau netral. Ada hal yang perlu diluruskan di sini. Biasanya kita menyebutkan, oh netral itu pH-nya 7. Lebih dari 7 bersifat basa, kurang dari 7 bersifat asam. Itu betul. Kalau kita berbicara untuk reaksi pada 25 derajat Celcius. Tapi kan yang namanya kita mereaksikan larutan di laboratorium tidak selalu pada pada temperatur 25 derajat Celcius. Ketika kita ukur mungkin sedikit naik, misalnya 27 derajat Celcius, atau bahkan dalam cuaca yang cukup dingin 20 derajat Celcius. Tetapan airnya kan berbeda. Jadi kita tidak bisa hanya berpatokan pada pH meternya misalnya menunjukkan pH 7. Lalu kita simpulkan, oh pH-nya netral. Kalau itu 25 derajat Celcius, betul. Jadi yang harus diubah, yang harus ditanamkan konsepnya, yang disebut dengan netral, ini kalau kedua konsentrasi ion hasil autoionisasi, bukan hasil autoionisasi air, ya antara H3O+ dengan OH- itu sama. Ya. Jadi selama kan kita kalau di dalam air berdasarkan Arrhenius, asam itu yang menghasilkan H+. Kalau basa yang menghasilkan OH-. Ketika kedua ion tersebut sama konsentrasinya, itu baru kita sebut netral. Kalau H3O+-nya lebih besar, kita sebut sebagai asam. Kalau OH- yang lebih besar, kita sebut sebagai basa. Ya. Jadi di sini disebutkan memang K itu berubah ya, kalau pada temperatur yang berbeda.
Tapi dari persamaannya kan kita bisa lihat di sini koefisiennya 1:1. Jadi jumlah H3O plus dengan OH- ini akan selalu sama hasil dari autoionisasi tersebut. Ya, jadi tinggal kita lihat berdasarkan nilai, kalau hanya lihat untuk menentukan patokan netral, kalau misalnya hanya air ya. Air pada temperatur yang lain kita tinggal hitung berapa konsentrasi masing-masing H3O plus dan OH-. Patokan netral pada temperatur lain tidak sama dengan 7. Tapi kalau pada 25 derajat Celcius, pH netral itu adalah 7. Ya. Contoh. Sampel darah ini diukur pada 25 derajat Celcius mengandung H3O plus 4,6 kali 10 pangkat min 8. Tentukan OH-nya dan tentukan apakah larutan bersifat asam, basa, atau netral. Kita pakai tetapan autoionisasi air. Ya. Di sini H plusnya diketahui 4,6 kali 10 pangkat min 8. Pada 25 derajat Celcius, KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Ya. Jadi selama dilakukan dalam pelarut air, kalau diberitahu salah satu konsentrasi ion, baik itu H3O plus atau OH-, kita bisa mencari salah satu yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita tahu ini asam kuat ya, lalu NaOH kita tahu juga ini basa kuat. Jangan aneh kalau misalnya ditanya berapa konsentrasi OH- di dalam HCl 1 molar, berapa konsentrasi H plus di dalam NaOH 1 molar. Ya meskipun, jadi jangan terkecoh loh, ini kan larutan asam. H plusnya ada 1 molar. Ini larutan basa, OH-nya ada 1 molar. Meskipun ini larutan asam, tapi di dalam larutan ada OH-nya. Dari mana OH-nya? Dari autoionisasi air. Karena H plusnya besar, misalnya ini dilakukan pada 25 derajat Celcius. KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Ketika H plus di dalam larutan itu 1 molar, maka OH-nya pasti akan sangat kecil sekali. Ya. Karena H plusnya 1 molar, maka supaya sama dengan 1 kali 10 min 14, OH-nya 1 kali 10 pangkat min 14. Berkebalikan sekali. Jadi bukan tidak ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Sebaliknya, ini juga. Ini larutan basa, OH-nya banyak, 1 molar. Berapa H plusnya? H plusnya pasti kecil. Supaya sama dengan 1 kali 10 min 14, maka H plusnya 1 kali 10 pangkat min 14. Karena OH-nya di sini 1. Ya. Nah, ini juga sama dalam darah. Darah kan di dalam darah kan ini banyak mengandung air ya. Jadi kita masih pakai KW, tetapan autoionisasi air. Kalau ternyata jumlah H plusnya sekian, maka OH-nya ya kita lihat dari autoionisasi air. Di sini yang lebih besar mana? OH-nya. OH- 10 pangkat min 7, H3O plusnya 10 pangkat min 8. Karena OH-nya lebih besar dibandingkan H3O plus, maka kesimpulannya sampel darah tersebut bersifat basa. Ya, ini konsep umum yang pertama yang harus diperbaiki dulu dari pemahaman waktu SMA. Tidak salah ya waktu SMA, tapi itu hanya berlaku pada 25 derajat Celcius. Sama seperti nanti ada pH asam lemah. Seingat saya dulu waktu SMA, pokoknya untuk asam lemah itu H plusnya adalah akar Ka kali konsentrasi asam. Itu ya rumus jadinya. Tidak salah, tapi itu hanya berlaku pada kasus tertentu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita kembalikan lagi ke prinsip awalnya. Ya. Oke. Nah, baru dari sini kita baru tahu apa itu asam, basa, netral. Nah, sekarang secara kuantitatifnya itu nanti kita akan nyatakan dengan pH. Ya. Kedepannya kita akan banyak menggunakan
istilah P ini ya, simbol P. P itu pokoknya ini merupakan definisinya adalah min logaritma. Jadi suatu notasi P ini digunakan untuk mempermudah kita ketika kita bekerja dengan angka-angka yang sangat kecil. Daripada menyebutkan 1 kali 10 pangkat min 5, misalnya molar, akan lebih mudah kita, misalnya ini H plus lah. H plusnya sekian, akan lebih mudah kita menyebutkan, oh pH-nya 5. Ya. Jadi tujuan awalnya ada notasi P itu untuk mempermudah kita ketika kita bekerja dengan angka-angka yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya nanti di bab yang lainnya kita menemukan, atau di bab ini kita menemukan ada PKA, PKB, PKW, ya. Ini merujuk pada, pokoknya definisi dari P ini adalah min logaritma. Kemudian nanti ada POH, ya pokoknya P ini definisinya adalah min log. Apa yang dilogaritmakan? Ya tergantung setelahnya itu simbolnya apa. Kalau KA, oh berarti KA-nya. Ya, sekarang kalau kita akan bahas PH, berarti yang dilogaritmakan adalah H-nya. Ya. Nah, karena tadi KW pada 25 derajat Celcius 1 kali 10 pangkat min 14, maka PKW sama dengan min log dari 1 kali 10 pangkat min 14. Ini sama dengan 14. Ini rentang pH yang biasa kita gunakan. Ya, kita tahunya pH itu 1 sampai 14 ya. Pada temperatur 25 derajat Celcius. Padahal mungkin nggak pH itu negatif? Atau pH itu lebih dari 14. Kalau berdasarkan definisinya, P itu kan min log. Ini saja HCl 1 molar. Berapa pH-nya? pH-nya berapa? Oh, HCl itu diproduksinya kalau nggak salah 16 molar awalnya. Berapa pH-nya? Ini tinggal min log 1, ini min log 16. Hasilnya min log 1 berapa? Berapa? Jangan ragu-ragu. Min log 1? 0. Min log 16, min log 16. Negatif ya yang pasti, 1,2. Betul nggak ini? Betul ya. Jangan heran kalau ada pH 0, pH negatif. Ya karena memang secara matematiknya P itu adalah min logaritma. Kenapa mungkin kita tidak terbiasa dengan ini? Karena yang biasa kita reaksikan di laboratorium, ini kita menggunakan larutan dengan konsentrasi yang lebih encer. Ya, mulai dari 0, sekian, misalnya 0,1, ya pH-nya 1. Ya. Kemudian kalau pH-nya 15, berarti kan sangat kecil sekali, 10 pangkat min 15. Jarang kita menggunakan konsentrasi yang sangat kecil sekali, karena alat untuk mendeteksinya juga mungkin terbatas. Jadi kita terbiasa dengan ya pH, rentang pH 1 sampai 14. Tapi kalau secara matematiknya, dari definisinya mungkin untuk pH itu bernilai 0, negatif, atau lebih dari 14. Hanya saja memang alat ukurnya yang untuk langsung menentukan pH. Ya, untuk apa juga kita misalnya memasukkan alat gelas ke dalam larutan HCl pekat sekali 16 molar. Ya, ini kan sifatnya sangat korosif, itu akan merusak alatnya. Dan jadi tidak ada apa? Ya, kita tidak pernah melakukan itu, tidak ada tujuannya. Ya, jadi selama ini yang mungkin familiar kita hanya rentang 1 sampai 14. Kali lagi di sini dengan menggunakan hubungan logaritma, ya, sini log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Kita kan awalnya punya KW itu sama dengan, ini penyederhanaan ya, jangan bingung, boleh kita gunakan H plus atau H3O plus. Kalau dituliskannya seperti ini, kita menulis reaksinya
H2O, H plus ditambah O-. Kalau menggunakan H3O plus, H2O-nya harus kita tambahkan lagi supaya reaksinya setara. Apa ini tidak masalah? Karena kan ini liquid, tidak masuk ke dalam keseimbangan. Jadi boleh kita menuliskan H3O plus kali OH- atau H plus kali OH-. Intinya KW adalah perkalian konsentrasi H plus kali OH- atau H3O plus kali OH-. Ini kita logaritmakan kedua sisi. Ya, ini min log, ini min log. Kita pisahkan sehingga ini adalah persamaan yang sudah sangat kita kenal. Ya. Kalau kita bekerja pada temperatur 25 derajat Celcius, kita punya hubungan pH ditambah pOH sama dengan 14. Atau kalau rumus umumnya ini berlaku pada semua temperatur, pH ditambah pOH sama dengan pKW. Ya. Karena pKW-nya pada 25 derajat Celcius 14, makanya kalau kita tahu pOH-nya misalnya 8, berarti pH-nya 6. Ya. Sekarang kita definisikan kembali asam basa netral itu berdasarkan pH-nya. Kalau kita bekerja pada 25 derajat Celcius, ya, kita tahu konsentrasi H plus maupun OH-nya adalah 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 kita min logkan besarnya 7. Jadi ketika konsentrasi H3O plus sama dengan OH-, yaitu 10 pangkat min 7, ini akan menghasilkan pH 7. Ini yang kita sebut sebagai patokan netral pada temperatur 25 derajat Celcius. Lalu kalau asam seperti apa? Asam ini kalau tadi definisinya kalau H3O plus atau H plusnya lebih besar daripada OH- atau lebih besar dari 10 pangkat min 7. Makanya untuk asam ini pH-nya akan lebih kecil dari 7. Ingat, X dengan PX punya angka yang berkebalikan. Semakin kecil X-nya, dalam hal ini adalah H plusnya misalnya, maka PX-nya atau pH-nya akan semakin besar. Ya, berbanding terbalik. Jadi, karena H plusnya lebih besar dari 10 pangkat min 7, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7. Sebaliknya, basa OH-nya yang lebih besar atau H3O plusnya lebih kecil. Jadi yang disebut dengan basa, kalau pada 25 derajat Celcius, pH-nya lebih dari 7. Ya. Kalau pada temperatur 25 derajat Celcius. Sekarang kalau pada temperatur lain bagaimana? Contohnya di sini ada data KW pada temperatur 50 derajat Celcius. Tadi kan ini sifatnya endoterm ya. Semakin besar temperaturnya, nilai K-nya semakin besar. Kalau pada 25 ini 1, pada 50 derajat ini 5,476. Patokan pH netralnya nanti kita tinggal masukkan X kuadrat atau H plus kali OH-. Ya, ini bisa kita ganti dengan X kuadrat sama dengan KW-nya. Berarti X yang sama dengan H plus dan konsentrasi OH- akar dari KW-nya. Besarnya ternyata 6,63. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita mengeneralisir, kita ternyata mengukur, baik itu menggunakan kertas lakmus, pH indikator universal, atau menggunakan pH meter, kita dapat 6 di bawah 7 lah ya, 6,63. Jangan langsung menjustifikasi, ini sifatnya asam. Karena dilakukannya pada temperatur berapa? Kalau di luar temperatur 25, belum tentu ini bersifat asam. Pada temperatur 50 derajat Celcius, netralnya itu 6,63. Jadi kalau kita mengukur, misalnya pH-nya 7, itu sudah bersifat basa. Kenapa? Karena OH-nya lebih besar dibandingkan H plusnya. Kalau kita ukur bahwa misalnya 6,5, ya itu sudah bersifat asam. Ya, ini konsep yang harus dipahami. Ya, kita kembalikan ke definisi awalnya. Apa itu asam, apa itu basa, jangan hanya berpatokan pada nilai pH.
Nah, karena ini FMIPA kan ya nanti sebagian akan masuk ke kimia. Nah, ini nanti tidak akan asing ya. Akan sering sekali menggunakan pH meter, mengukur pH. Di sini kita bisa gunakan secara sederhananya. Ini kalau kita mau iseng-iseng juga mengukur di rumah berbagai larutan, ingin tahu berapa pH-nya, ini mudah sekali kita beli ya, sekarang banyak dan tidak terlalu mahal. Kalau misalnya kita ingin iseng-iseng coba, oh ada banyak larutan di sekitar kita ingin tahu pH-nya berapa. Silahkan, tinggal kita celupkan kertas tersebut, nanti kita samakan dengan referensi yang ada di wadahnya. Karena warnanya itu tinggal kita samakan, itu mendekati angka berapa, pH berapa. Atau kalau di laboratorium, ini kita menggunakan alat yang disebut dengan pH meter. Intinya di sini kita gunakan elektroda selektif ion H+. Ya, kita akan bahas lebih detail lagi ini di semester ini ya, elektrokimia. Nanti di materi ujian yang kedua. Kita akan bahas kembali prinsip atau ini salah satu contoh sel elektrokimia ya, menggunakan elektroda gelas yang selektif terhadap ion H+. Oke. Nah, itu dasar penentuan asam basa, baik dari definisinya, asam itu yang seperti apa, kalau konsentrasinya bagaimana, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kemudian kalau dilihat dari pH-nya. Nah, setelah ini, nanti kan kita kan banyak melakukan perhitungan pH, tapi kita juga harus punya pengetahuan umum. Apa sih contoh-contoh dari asam yang bersifat lemah, basa yang bersifat lemah, dan sebaliknya asam basa yang bersifat kuat. Ya, ini harus tahu lah, karena ini sudah umum sekali kita temukan dan ini sudah kita pelajari juga dalam teori asam basa ya. Asam-asam halida, asam biner, selain HF itu adalah asam kuat. HCl, HBr, HI, asam kuat. Asam nitrat, ini asam kuat. Kalau nitrit, asam lemah. H2SO4, asam kuat. Kalau HSO4-, asam lemah. HClO3, HClO4, kemarin semakin banyak oksigen yang terikat pada atom pusat untuk asam oksi, semakin kuat asamnya. Nah, kalau HClO, HClO2 itu masih asam lemah. Contoh basa kuat adalah hidroksida dari golongan 1 dan golongan 2. Ya. Apa sih yang disebut dengan asam basa kuat? Nah, kemarin kita sudah membahas yang terionisasi praktis 100% ya, kalau dalam keadaan encer. Kalau dalam keadaan pekat bagaimana? Nah, balik lagi ke sifat koligatif. Kalau dalam keadaan pekat mungkin saja karena pekat artinya kan partikelnya semakin banyak, jaraknya semakin berdekatan, mungkin ada yang membentuk gabungan ion. Jadi tidak 100% terurai menjadi ion-ion. Tapi kalau dalam keadaan encer, definisinya ini yang terionisasi 100%. Nah, jadi apa pentingnya kita tahu ini kuat, ini lemah? Supaya kita bisa menghitung berapa nilai H+ atau OH- di dalam larutan. Karena kalau kita tahu itu asam kuat, artinya kan panahnya hanya satu arah. Kalau ini asam kuat, HX, berapa pH-nya? Kita kan harus cari H+-nya. Dalam HX, karena ini bersifat asam, dominan asam meskipun tetap ada OH- kan ya, dari autoionisasi air. Tapi pH-nya ditentukan oleh sesuatu yang lebih kuat, yaitu jumlah H+-nya yang lebih banyak. Nah, karena itu asam kuat terion sempurna. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya, HX langsung aja ya, ini aqueous berarti sudah ada dalam air. Ini H+ ditambah X-. Yang kita perlukan untuk menghitung pH adalah H+-nya. Kalau ini asam kuat dan konsentrasinya misalnya 0,1 molar, ya maka H+-nya juga 0,1 molar. Beda kalau asam lemah. Asam lemah ini mengalami kesetimbangan, artinya reaksinya tidak hanya searah ke kanan, ada juga yang ke kiri, bahkan justru dominannya ke kiri. Jadi kalau misalnya di sini 0,1 molar, di sini tidak 0,1 molar. Tidak bertambah 0,1 molar, tapi
sebanyak X. Ya, ini tergantung dari jenis, dari kekuatan asam basanya. Kalau semakin kuat asam lemahnya, ya mungkin X-nya akan semakin mendekati 0,1. Ya. Nah, itu gunanya ada pengetahuan untuk kita tahu mana asam kuat, mana basa kuat, mana asam lemah, mana basa lemah. Supaya tahu berapa jumlah H plusnya, berapa jumlah OH minus. Kalau sesuatu yang kuat berarti dia elektrolit kuat, sempurna, terionisasi 100%. Contoh lain, HClO4, ini asam kuat. Ya, tadi sudah ada di sini. Kalau konsentrasinya 0,04 molar, ya berarti H plusnya juga 0,04 molar. Maka untuk menentukan pH-nya tinggal di min log-kan. Ya. Kita diminta untuk menentukan pH larutan kalsium hidroksida. Nah, kita sudah tahu kalsium hidroksida itu adalah basa kuat. Jadi, kalau di dalam larutan, ini akan terion sempurna menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Untuk menentukan pH, kita harus tahu berapa OH-nya. Kalau ini awalnya 0,0011 molar, ini akan berkurang sebanyak 0,001 molar. Sudah pasti karena asam kuat terion 100%. Ini akan bertambah 0,0011 juga. Maka yang ini akan bertambah 2 kalinya. 0,0022 molar. Ya. Jadi nanti harus tahu persamaan reaksi yang menentukan sifat pH-nya itu dilihat dari apa? Ada H plusnya kah? Atau OH minusnya? Ya. Jadi yang pertama mungkin yang bisa kita jawab yang A ya. Dari OH min sama dengan 0,0022 molar. Berarti carinya pH dulu ya. pOH dulu. pOH sama dengan min log 0,0022. Berapa jawabannya? Min log 0,0022. 3,7 lah. Berarti pH-nya, nah ini yang saya sebutkan. Kalau misalnya nanti di ujian juga tidak disebutkan temperaturnya berapa, ini diasumsikan pada 25 derajat Celcius. Berarti pH, pKw dikurangi pOH. 14 dikurangi 3,7, 10,3. Ya. Nah, penting sekali, nanti ke depannya mungkin akan lebih kompleks ya. Ini kan sudah jelas, ini larutan yang bersifat basa. Nah, yang nanti mungkin larutan yang bersifat larutan garam. Kita harus kemarin sudah sedikit disinggung bagaimana memperkirakan larutan garam. Apakah bersifat asam, basa atau netral. Ya. Jadi nanti setelah kita tahu prediksinya, sesuaikan dengan hitungan kita. Contohnya yang ini. Ini menjadi salah satu alat bantu lah ya. Apakah memang kita sudah selesai mengerjakan soalnya? Jangan sampai nanti ada yang karena terlalu cepat, mungkin tidak teliti, cukup sampai di sini. Oh, pokoknya udah pOH 3,7. Ada yang ditanyakan pH-nya. Nah, ini kan tidak sinkron. Kita tahu ini basa kuat, tapi kok pH-nya 3,7? Oh, ini belum selesai. Karena ini basa, ya, ini sesuai ya dengan definisi basa pada pada temperatur 25 derajat Celcius. pH-nya harus lebih dari 7. Oke. Yang B, tentukan konsentrasi H plusnya. Nah, ini kan larutan basa. Tapi bukan berarti H plusnya tidak ada di dalam larutan. Ada H plus sumber dari autoionisasi air. H plus berarti sama dengan KW dibagi OH-nya. Ya, KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi OH-nya di dalam larutan 0,0022. Jawabannya 10 pangkat min 14 dibagi 0,0022.
ada di dalam larutan, tapi kecil sekali, 4,5 kali 10 pangkat min 11 molar. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tuh. Lalu yang C, tentukan OH- dari autoionisasi air. Nah, tadi 0,0022 molar itu adalah dari ionisasi kalsium hidroksidanya. Kalau dari autoionisasi airnya berapa? Berapa? Kita bisa tahu OH- dari air kalau kita tahu H+ ya. Satu-satunya, bukan salah satu, di sini satu-satunya sumber H+ di dalam larutan kalsium hidroksida itu adalah dari autoionisasi air. Jadi kalau autoionisasi air menghasilkan H+ 4,5 kali 10 pangkat min 11, maka OH- juga sama konsentrasinya dengan H+ dari autoionisasi air, yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 11 molar. Ya, karena Kw sama dengan H+ kali OH-. Yang ditanyakan berapa OH- dari autoionisasi air. Kalau di dalam larutan H+-nya ini, kan di sini tidak ada sumber H+. Di dalam larutan H+-nya adanya sekian. Oh ya, berarti OH-nya adalah ini sama ya. Sama dengan H+-nya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kalau basa lemah dan asam lemah seperti apa? Yang membedakan pertama kita lihat langsung dari sini ya. Selama kalian menemukan suatu persamaan reaksi yang panahnya itu adalah panah kesetimbangan, artinya tidak terionisasi sempurna. Ya. Molekul dan ion ada dalam keadaan setimbang. Nah, contoh gambarannya HF. Nah, kita kenal ini asam biner, asam halida yang bersifat lemah. Berarti di dalam larutan, artinya dia tidak terionisasi semuanya. Tidak semuanya berada dalam bentuk H+ dan F-. Tapi justru dominannya, karena nilai K-nya kurang dari 1, kita akan lebih banyak menemukan molekul netralnya, HF-nya, dibandingkan dengan H3O+ dan F-nya. Ya, ini gambaran untuk elektrolit lemah. Nah, apakah itu basa lemah atau asam lemah? Kita kan sudah mempelajari ya di kesetimbangan, kalau K-nya kurang dari 1, reaksi cenderung bergerak ke arah kiri. Jadi yang lebih banyak adalah reaktannya. Kalau reaksi memiliki nilai K lebih dari 1, itu biasanya nanti berada pada contoh reaksi-reaksi pembentukan kompleks, maka yang lebih banyak itu adalah produknya. Ya. Nah, sekarang ujung-ujungnya nanti kita akan menentukan pH. Tapi coba kita pahami dulu bagaimana kesetimbangan untuk asam lemah maupun basa lemah. Ini basanya liquid ya. Liquid tidak masuk ke dalam ungkapan kesetimbangan. Ini sudah kita berikan subscript A, Ka. Berarti tetapan kesetimbangan untuk asam. Ya. Jadi kelihatannya banyak, tapi sebetulnya konsep dasarnya ini konsep dasar kesetimbangan secara umum. Jadi kita bisa menganggap, oh materi ujian 1 tuh ada 5 ya. Tapi kita bisa sederhanakan sebetulnya hanya bisa menjadi 4 lah. Karena yang bab kelima itu adalah gabungan dari kesetimbangan asam basa dengan teorinya. Teori asam basa. Itu untuk supaya sugesti positifnya tidak terlalu banyak ya, asal kita pahami dulu asam basa seperti apa, lalu kesetimbangan prinsipnya seperti apa. Yang bab kelima itu sebetulnya hanya gabungan keduanya. Oke, sini ada soal konsep. Ini mirip sebetulnya sudah kita bahas di soal tutorial ya. Saya sudah banyak memberikan contoh-contoh soal berupa diagram. Biasakan untuk bisa membaca tabel, grafik, diagram ya.
Untuk 3 larutan asam lemah, di sini ada 3 asam lemah HA, HB, dan HC, mana yang memiliki nilai Ka paling besar? Ka paling besar artinya punya ion-ion atau produknya di sini yang semakin besar. Karena ini berbicara mengenai asam, ya kita juga bisa langsung lihat mana H plusnya yang lebih banyak. Cuman di sini kekurangannya mungkin tidak dituliskan ya keterangan masing-masing bolanya, tapi kita harusnya sudah bisa menebak ya, yang warna putih itu adalah untuk H plusnya ya. Jadi ini fokus kita cukup pada ini. Untuk yang warna satu bola yang besar, apakah itu merah, biru, atau hijau, itu adalah anionnya. Untuk gabungan keduanya berarti itu adalah asamnya. Kita fokus bisa lihat di ininya saja. Jadi semakin banyak H plusnya, ya mana yang paling banyak? HB ya. Berarti urutkan mana yang memiliki nilai Ka paling besar. Ka paling besar ini HB ya. Baru setelah itu HC, baru HA. Ini kita urutkan dari nilai Ka-nya. Kalau ditanyakan urutkan keasamannya, ya karena Ka semakin besar, ya maka keasaman juga sama. Keasaman. Ini juga semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat, ya. Jelas ya sampai sini? Nah, ini beberapa data ya terkait contoh-contoh dari asam lemah. Nah, jadi minimalnya kalau ada data seperti ini, sama seperti tabel periodik ya, saya selalu minta bacalah sekali. Minimalnya kalau kita pernah baca ya mungkin bisa ingat, tapi kalau tidak pernah baca ya sama sekali tidak pernah tahu gitu. Jadi kalau kita menemukan misalnya asam iodat ya, lalu pokoknya selama kita menemukan nilai Ka-nya, artinya dia tidak terionisasi 100%. Itu merupakan asam lemah. Kenapa kita perlu tahu itu? Supaya kita tahu sifat dari konjugasinya. Ingat bahwa pasangan asam basa konjugasi punya sifat yang berkebalikan. Ini menjadi salah satu alat bantu nanti untuk di bagian belakangnya. Kalau misalnya itu adalah asam kuat, berarti basa konjugasinya cenderung netral. Sebaliknya, kalau itu asam basa kuat, maka asam konjugasinya juga cenderung netral karena punya sifat yang berkebalikan. Tapi kalau sesuatu konjugasi dari sesuatu yang lemah, ya, yang kita tahu senyawa itu punya nilai Ka atau Kb-nya, maka dia masih bisa bersifat sebagai pasangannya. Maksudnya kalau itu asam lemah, dia bisa bersifat sebagai basa lemah konjugasinya. Kalau informasinya adalah basa lemah, maka asam konjugasinya itu juga punya nilai yang terukur. Jadi contohnya di sini nanti silahkan baca. Ini mungkin yang umum HF, ya. Kemudian asam format yang sering kita temukan, asam asetat, fenol, hidrogen peroksida. Di sini semakin ke bawah, Ka-nya semakin kecil. Ya. Kemudian kesimpulannya apa? Dan di sini kita bisa lihat Ka berbanding terbalik dengan pKa. Semakin besar ke atas ya, semakin besar Ka-nya, semakin kecil pKa-nya. Kemudian kalau ditanyakan mana yang paling asam di antara asam lemah ini, nah ini paling asam. Ya karena Ka itu sebanding dengan kekuatan asam. Nah, kemarin mungkin ada sedikit ralat. Kalau saya pernah menyebutkan HSO4 itu betul tapi enggak. HSO4 di sini ya posisinya 1,2 kali 10 pangkat min 2. Intinya dia memang asam lemah, tapi di antara asam yang lain ya dia relatif kuat. Tapi kalau dia dilihat dari data ini yang lebih kuat ada lagi ya asam iodat HiO3. Ini mungkin data tambahan. Untuk HSO4, kemarin kita sudah membahas, jangan lupa H2SO4 itu kuat ya, menjadi H+ ditambah sini.
ditambah HSO4 minus. Tapi HSO4 min ini asam lemah. Yang membedakan ini, dalam menuliskan persamaan reaksinya ini berbeda. Dan besarnya 1,2 kali 10 pangkat min 2. Ya, jadi ini tidak hanya sekedar kalian harus tahu ini contoh dari asam lemah, tapi baca juga apa yang bisa kita baca, simpulkan dari sini. Oh, dari atas ke bawah ini semakin kurang asam. Atau dari bawah ke atas ini semakin asam. Jadi kita bisa menentukan kekuatan relatif asam basa ini dilihat dari nilai Ka-nya. Di soal tutorial sudah ada beberapa contoh ya untuk menentukan arah reaksi. Kemana? Kalau misalnya kita punya di dalam reaksi itu melibatkan ada 2 asam lemah yang ada di tabel ini. Nah, kita bisa lihat reaksi selalu mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah. Dilihat dari mananya informasinya bisa diberikan dalam bentuk Ka-nya. Ya, Ka sebanding dengan kekuatan asamnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan pH asam lemahnya? Misalnya kita punya asam lemah Ha dengan konsentrasi 0,1 molar dengan nilai tetapan kesetimbangan Ka. Pertama pokoknya dalam kesetimbangan asam basa kita harus tahu dulu mana reaksi yang mengalami kesetimbangan. Sama kalau nanti misalnya ada campuran asam lemah dengan asam kuat, prinsipnya adalah yang kuat selalu mengganggu yang lemah. Di alam kan seperti itu ya, yang lemah terganggu oleh yang lebih kuat. Jadi kita tulis yang lemahnya dulu. Lemahnya itu maksudnya apa? Tulis persamaan yang mengalami kesetimbangan. Kalau ada sesuatu yang kuat, nah dia akan mengganggu. Jadi itu yang akan menjadi konsentrasi awalnya. Ya, misalnya H plusnya sudah ada, misalnya campuran dari Ha dengan HCl. H ini asam lemah, HCl asam kuat. Yang kuat itu mengganggu yang lemah. Jadi di sini sudah ada nih H plus dari HCl. Misalnya seperti itu. Tapi sekarang kalau tunggal dulu nih masih asam lemah. Kita tuliskan persamaan ionisasinya. Kita tahu formula tetapan kesetimbangan asamnya. Seperti biasa, mirip seperti kesetimbangan. Hanya saja ini reaksinya reaksi kesetimbangan asam lemah. Ya, mula-mula reaksi setimbang sama seperti biasa. Ini konsentrasi awalnya. Lalu kita kan tidak tahu kalau asam lemah persen ionisasinya berapa. Kita misalkan berkurang sebanyak X. Karena ini koefisiennya 1:1, ini akan bertambah sebanyak X. Seperti biasa masukkan ke dalam, sama kalau kita mengerjakan KC lah ya. Nah, dari sini, kalau SMA kan pokoknya rumusnya ini. Kalau dulu. Nah, sekarang ini hanya berlaku ternyata kalau apa? Kalau X-nya kita abaikan. Kita sudah bahas dalam kesetimbangan. Kapan X ini tidak bisa kita abaikan? Masih ingat patokannya? Atau dibalik deh. Kapan X ini bisa kita abaikan? Kalau apa patokannya? Ada 2, boleh pakai yang manapun. Yuk, kesetimbangan. Kesetimbangan kimia sudah kita bahas patokannya. Tidak selamanya X bisa kita abaikan. Kapan X ini bisa kita abaikan? Atau kapan kita bisa menyederhanakan perhitungan supaya tidak menjadi persamaan kuadrat? Kalau apa? Nah, di sini ada nih contoh soalnya. Untuk beberapa konsentrasi awal dan nilai Ka berikut, intinya mana yang tidak boleh kita abaikan X-nya. Jadi patokannya, ingat? Kalau yang pertama, nih saya tunjukkan yang dari textbook. Nih. Kalau konsentrasi awal lebih besar dari 1000 nilai K-nya, ini nanti berlaku untuk reaksi apapun. Kalau nanti dalam asam basa berarti ini lebih besar 1000 kali Ka-nya. Dari asam basa lemah atau dari hidrolisis, dari apapun, pokoknya nilai K-nya, patokannya kita kalikan dulu
konsentrasi awalnya dengan 1000. Maaf, yang dikalikan itu adalah K-nya ya. 1000 kali K-nya, kita kalikan dulu. Bandingkan dengan konsentrasi awalnya. Kalau konsentrasi awalnya itu masih lebih besar dari 1000 K, langsung boleh kita abaikan. Itu patokan pertama. Nah, jadi patokan pertama, kalau konsentrasi awal ya, masih lebih besar dari 1000 nilai K. Ini boleh di X boleh diabaikan. Atau yang kedua, kalau nilai X terhadap konsentrasi nilai awal atau sebetulnya apapun ya, kita bisa aplikasikan pada perhitungan apapun. Jadi tergantung dari angka di sebelahnya dalam formula ini. Jadi X di sini kita abaikan terhadap 0,1. Atau X kita abaikan terhadap konsentrasi awal dari asamnya. Ternyata hasilnya kurang dari 5%. Nah, ini kali 100. Kali 100% kurang dari 5% itu boleh kita abaikan. Ya, jadi berlaku yang kita pelajari di keseimbangan ini kita aplikasikan nanti dalam penentuan pH asam lemah, dalam keseimbangan asam lemah, basa lemah, hidrolisis. Ini berlaku untuk semuanya. Nah, waktu SMA kita tahunya yang saya ingat gitu ya, dulu diajarkannya pokoknya kalau itu asam lemah berarti H plusnya akar Ka kali konsentrasi. Padahal ini bisa saja tidak berlaku. Rumus ini diperoleh kalau X-nya kita abaikan. Kalau X-nya ini lebih kecil dibandingkan dari konsentrasi awalnya. Ya. Untuk sebagian besar asam lemah, khususnya dengan nilai Ka yang sangat kecil, nilai X-nya pasti akan kurang, jauh lebih kecil dibandingkan 0,1. Ya, intinya ini bisa kita abaikan. Nah, coba yang ini. Untuk beberapa konsentrasi awal dan nilai Ka berikut, mana pendekatan A min X sama dengan A yang tidak boleh dilakukan? Jadi intinya kita harus bandingkan antara 0 konsentrasi awal, misalnya yang A. Boleh diabaikan nggak? 0,1 apakah lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 2? Ini 0,1 masih lebih besar dibandingkan 1000 Ka. 1000 berarti kan 10 pangkat min 2 ya. Betul ya? Ini 0,01. Nah, ini berarti ini boleh kita abaikan, atau ini A min X sebanding dengan A. Lalu yang B, 1 dibandingkan dengan 10 pangkat min 3. Masih lebih besar ya. Berarti ini boleh. Yang C, 0,01 dibandingkan 1. Nih, ini lebih besar Ka-nya. Tidak boleh. Berarti A min X tidak sama dengan, tidak bisa kita ini A. 1 dengan 1,5. Lebih besar 1,5. Ini juga tidak bisa. Jelas ya? Jadi patokannya pokoknya konsentrasi awal atau A, selama A lebih besar dibandingkan 1000 Ka, ini X boleh diabaikan. Jelas sampai sini? Ini nanti berlaku juga di keseimbangan basa lemah. Ya. Lalu dalam keseimbangan asam basa lemah, kita kenal ada yang namanya persen ionisasi atau derajat ionisasi atau juga derajat disosiasi, sama saja ya. Di sini disimbolkannya alfa. Prinsipnya, nah ini sebetulnya sudah kita bahas di
sifat koligatif ya, ada derajat disosiasi, ada faktor Van Hoff. Masih ingat kalau faktor Van Hoff, kita jumlahkan totalnya semua spesi dibagi dengan konsentrasi awal. Karena faktor Van Hoff itu menunjukkan perbandingan jumlah sebenarnya dibagi dengan atau dibandingkan dengan seandainya tidak mengalami ionisasi. Kalau derajat disosiasi, berapa yang terurai dibagi mula-mula. Cukup itu saja yang harus kita pahami definisinya. Jadi tidak perlu, oh ini rumusnya alfa sama dengan yang terurai ini, ya. Konsentrasi Ha yang terurai itu sama dengan konsentrasi H3O+ yang terbentuk. Ini Ha, ya. Jadi H3O+ ditambah amil. Berapa Ha yang bereaksi atau yang terionisasi sama dengan jumlah H+ yang terbentuk. Makanya ini sama dengan H3O+ dalam keadaan setimbang dibagi dengan konsentrasi awal. Ya. Tuh, dari sini persen ionisasi ya tinggal kita kalikan 100. Kalau ini perbandingannya. Atau kita juga bisa menurunkan hubungan antara Ka dengan alfa. Kita tulis Ka-nya, ini produknya, amin kali H3O+ dibagi reaktannya Ha, tinggal kita masukkan. Amin dan H3O+ kan sama-sama X kuadrat. Lalu Ha-nya ini seandainya X bisa diabaikan, ya. Ini kita bisa hilangkan X-nya. Kita punya hubungan bahwa alfa itu sama dengan akar Ka dibagi A. Nah, di sini kan kita menemukan rumus ya. Kalau menghafal itu bisa saja lupa. Tapi kalau kita paham, kita bisa turunkan dari awal. Yang penting kita tidak perlu menghafal rumus ini karena kan tidak selamanya X itu bisa diabaikan. Pokoknya yang dimaksud dengan alfa, berapa yang bereaksi dibagi mula-mula. Kalau ditanyakan persennya tinggal dikalikan 100%. Dari sini ya, kita bisa lihat semakin encer asam, artinya A-nya semakin kecil. Kalau A semakin kecil kan alfa makin besar. Jadi derajat ionisasi semakin besar. Kalau kita bandingkan, contohnya di sini ada grafik. Ya, sumbu X ini adalah konsentrasi mulai dari ini 0,1 ya, sampai dengan 1. Berarti 10 kalinya ya. Ini encer, ini semakin pekat. Persen disosiasinya, ini sumbu Y-nya persen disosiasi atau persen ionisasi, sama saja. Semakin encer, kalau dari persamaan ini, semakin kecil konsentrasi alfanya, kalau kita kalikan 100, semakin besar. Ini datanya menunjukkan persen disosiasinya 4,2%. Kalau kita naikkan konsentrasi 10 kali lipatnya saja, maka di sini persen disosiasinya turun ya. Dari 4,2% menjadi 0,42. Persen disosiasi meningkat dengan faktor 10 dari 0,42 menjadi 4,2 ketika konsentrasinya kita turunkan dengan faktor 100. Betul ya? 1 menjadi 0,1. Ya, intinya itulah. Intinya semakin kecil konsentrasi atau semakin encer, derajat disosiasinya itu akan semakin besar. Kita coba buktikan. HNO2 itu asam lemah. Ya, jangan tertukar dengan HNO3 asam kuat. Pokoknya kalau di soal kalian menemukan ada data nilai K-nya, itu adalah sesuatu yang bersifat lemah atau tidak terionisasi 100%. Bandingkan konsentrasi persen ionisasi untuk yang konsentrasi awalnya 2,5 molar dengan 0,0025 molar. Kita boleh pakai rumus tadi kalau rumus tadi itu hubungan antara alfa sama dengan akar Ka dibagi A ya. Ya, alfa kalau ini jika konsentrasi HNO2 awal itu lebih besar dibandingkan 1000
KA-nya. 1000 KA berarti 1000 KA 4,6 kali 10 pangkat min 1. Jadi untuk yang pertama 2, yang A 2,5 molar ini masih lebih besar dibandingkan 4,6 kali 10 pangkat min 1. Jadi boleh kita pakai rumus ini ya. Alfa sama dengan 4,6 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan konsentrasi awalnya 2,5 molar. Nah, karena ya nanti mungkin kalian sudah dapat infonya ya. Saya sebetulnya sudah lama tahu ujiannya nanti kemungkinan besar akan kembali daring ya, melihat perkembangan situasi yang ada. Kenapa tidak saya sampaikan dari kemarin-kemarin ya, supaya kalian punya persiapan juga. Seandainya nanti diubah lagi menjadi luring kan kita tidak tahu. Ini masih bersifat dinamis. Tapi kalau sejauh ini yang saya terima keputusannya akan kembali daring. Nah, kalau misalnya kembali daring kan artinya kalian tidak dituntut untuk menunjukkan cara kerja. Jadi cara-cara singkat seperti ini ya boleh digunakan gitu ya. Kalau kita tahu, oh untuk daripada kita tulis misalnya untuk yang soal B 0,0025 molar ini kan lebih kecil dibandingkan 4,6 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi rumus yang jadi itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita harus cari berapa nilai X-nya atau nilai X-nya untuk mencari nilai alfanya. H plus ditambah NO2 minus. Ini menghasilkan, nah nanti mungkin kalau di dalam campuran atau di dalam larutan garam, ya kalau ini kan spesifik, oh ini asam lemah, pasti di sini kita pakai Ka. Kalau nanti mungkin bisa lebih kompleks. Yang diketahuinya Kb, padahal kita perlu dari reaksinya itu menghasilkan H+, berarti kita perlu Ka-nya. Harus teliti dengan persamaannya, ya. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya 0,0025, kita tidak tahu X-nya. 0,0025 plus X plus X. Berarti 4,6 kali 10 pangkat min 4 sama dengan X kuadrat dibagi 0,0025 min X. Saya nanti coba cari berapa nilai X-nya. Lalu yang namanya alfa, X dibagi 0,0025 kali 100%. Kalau ini sudah langsung alfanya berapa persen ionisasinya? Ionisasi. Alfa kali 100%. Buktikan nanti bahwa semakin encer persen ionisasi semakin besar. Ya, nanti coba kalian hitung sendiri kalau mau menyamakan jawaban. Sebentar. Jawabannya kalau untuk yang 2,5 ini nanti silakan dicek ya, saya belum mencoba lagi. Berarti ini 1,36% ya. Kalau yang B-nya nanti selesaikan persamaan kuadrat tersebut, nanti dapat X-nya di sini nggak ditulis. Pokoknya jawaban akhirnya adalah 34,67%. Ya, nanti silakan dicek. Tapi di sini terbukti bahwa semakin encer 0,0025 molar, persen ionisasi makin besar. Ya, jadi logika-logika tersebut ini nanti akan sangat perlu ya bagi kita kalau ada soal-soal hitungan, mungkin ada beberapa alat bantu untuk mengontrol kita, untuk memverifikasi bahwa hasil hitungan kita itu memang sesuai dengan logikanya. Ya, biasakan untuk berlatih seperti itu. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan dulu? Baru slide 18 ya.
banyak. Oke, kalau tidak ada, lanjut. Nah, ini ada hubungan. Kemarin kita sudah membahas dalam teori asam basa berdasarkan Bronsted-Lowry, ada hubungan antara pasangan asam basa konjugasi. Untuk misalnya kita lihat dari reaksi asam lemah, keseimbangan asam lemah, Ha ditambah H2O menjadi amin ditambah H3O+. Nah, kan di dalam larutan dihasilkan amin. Ya. Nah, amin ini adalah pasangan dari sesuatu yang bersifat lemah. Dia mengalami reaksi atau mengalami hidrolisis di dalam air. Kita bisa reaksikan kembali dengan air. Atau ini juga berlaku untuk nanti kalau kalian diminta untuk menentukan pH larutan garam, lihat kation anionnya itu bersifat lemah atau tidak. Kalau bersifat lemah, dia mengalami reaksi dengan air. Atau kalau itu ion logam dengan kerapatan muatan tinggi, mengalami reaksi dengan air, menghasilkan asam. Tapi kalau sesuatu yang lemah, contohnya ini adalah basa konjugasi dari asam lemah, mengalami hidrolisis dalam air. Ini kan basa dalam air menghasilkan OH-. Pasangan konjugasinya amin, ini asamnya berarti Ha. Ya, jadi ini hubungan antara pasangan asam basa konjugasi. Kalau kita tulis ungkapan keseimbangannya, ini karena menghasilkan H3O+, ini Ka. Ini menghasilkan OH-, ini Kb. Kita turunkan perkalian produk dibagi reaktan. Kalau kita jumlahkan persamaan reaksinya, ini ini kita coret yang samanya. Ini kan sama dengan autoionisasi air. 2 molekul air menghasilkan H3O+ ditambah OH-. Atau Kw. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan kan ini sama dengan kita kalikan. Hasilnya ternyata jadi H3O+ ditambah dikali OH-. Ya, ingat dalam manipulasi persamaan keseimbangan, kalau persamaannya kita jumlahkan, maka K-nya kita kalikan. Jadi karena ini hasil totalnya adalah Kw, maka besaran Kw-nya kalau kita tahu nilai Ka dan Kb-nya, ini sama dengan Ka dikalikan Kb. Kita buktikan dari sini, ini dikalikan ini, hasilnya sama dengan H3O+ kali OH-. Dari sini kita tahu hubungan antara Ka dan Kb hanya untuk pasangan asam basa konjugasi. Kw kan nilainya tetap, makanya ketika asamnya semakin kuat, kalau misalnya rasanya sudah muncul, contoh soal kemarin di tutorial, ada 2 asam lemah, Ka-nya diketahui. Ditanyakan mana basa konjugasi yang lebih kuat, misalnya di antara kedua basa konjugasi tersebut. Nah, di sini patokannya, logikanya dari persamaan ini, untuk mempertahankan nilai Kw yang tetap, yang sama, pada temperatur yang sama, maka ketika asamnya makin kuat, Ka-nya makin kuat, Ka-nya makin besar, maka Kb-nya akan semakin kecil, supaya hasilnya sama dengan Kw. Makanya asam basa konjugasi punya sifat yang berkebalikan. Semakin kuat basanya, semakin lemah asamnya. Semakin kuat asamnya, semakin lemah basanya. Ya. Nah, untuk asam basa kuat bagaimana? Kan Ka dan Kb-nya tidak bernilai, tidak kita definisikan karena memang reaksinya satu arah, tak hingga kan ya. Produknya ya 100%. Jadi kalau ini nilainya sangat besar, tak hingga, untuk menghasilkan sesuatu nilai, maka ini akan sangat kecil. Jadi makanya kita tidak kita abaikan sifat dari pasangan konjugasinya. Sesuatu pasangan atau basa konjugasi dari asam kuat cenderung netral. Asam konjugasi dari basa kuat cenderung netral, tidak mengalami hidrolisis di dalam air. Ya. Oke. Jadi dengan bermodalkan tadi kita sudah melihat kesetimbangan untuk asam lemah. Saya lupa, nanti di slide selanjutnya harusnya ada kesetimbangan untuk basa lemah. Itu bisa kita skip karena prinsipnya sama. Ya.
Nah, sekarang kalau lebih kompleks ada campuran. HCl kita tahu ini asam kuat. Asam format kita tahu ini asam lemah. Ditanyakan pH-nya. pH itu kan min log H+. H+-nya itu dari mana? Sebetulnya kalau kita jumlahkan atau kita cari sumber-sumber H+-nya itu ada dari 3 sumber. Dari HCl, dari asam format, dan dari air. Tapi menjumlahkan ketiganya itu suatu pekerjaan yang tidak perlu. Kenapa? Karena ada suatu nilai yang lebih dominan. Jadi percuma misalnya ini berapa nih? 0,1 ditambah sekian gitu ya kali 10 pangkat. Mungkin dari sini masih relatif besar. Tapi dari KW-nya dari airnya 10 pangkat min 7 ya ini kita abaikan. Jadi pada perhitungan pH secara umum terutama untuk ini ya, untuk H+ atau OH- dari autoionisasi air itu kita abaikan. Kalau dari asam lemahnya atau basa lemahnya ya tergantung dari soalnya. Karena tidak bisa kita generalisir konsentrasinya berapa ya. Karena HCl asam kuat, maka HCl akan terionisasi sempurna menghasilkan H3O+. Jadi tadi prinsipnya kita kalau ingin menghitung ini kita pilih mana persamaan utamanya. Persamaan utamanya adalah yang kesetimbangan ini. Prinsipnya yang kuat akan mengganggu yang lemah. Mudah diingat kan ya, itu prinsip alam lah. Yang kuat pasti akan lebih mudah mempengaruhi yang lemah. Di awal ini konsentrasinya 0,1 molar. H3O+ pasti akan lebih kecil dari 0,1 molar karena kan tidak terionisasi sempurna. Tapi di awal di sini sudah ada sebanyak 0,1 molar dari HCl. Nah, kita gunakan prinsip Le Chatelier kemarin dalam kesetimbangan. Ya, adanya penambahan konsentrasi di sini H3O+ ditambah atau ada gangguan dari ionisasi asam kuat. Ini akan menekan kesetimbangan ionisasi asam lemah ini. Ya, jadi ketika H3O+ ditambah akibat dari penambahan dari H+ dari HCl, kesetimbangan ini akan cenderung geser ke kiri. Jadi reaksi ionisasinya ini akan ditekan oleh adanya asam kuat. Akibatnya asam lemah di sini ini terionisasinya akan lebih sedikit. Ya bisa saja nanti kita hitung, tapi kesimpulannya kalau kita punya campuran asam kuat dan basa lemah dan asam lemah, sebetulnya pH-nya itu praktis hanya disumbangkan dari asam kuatnya saja. Jadi ini pH-nya ya sekitar 1 lah ya. pH-nya 1. Nah, buktinya seperti apa? Kita lihat. Kontribusi dari HCl 0,1 molar. Sekarang ini adalah reaksi utamanya. Reaksi utamanya ini ya. Ini ditambah H2O. Oke. Awalnya 0,1. Kita tidak tahu berapa X yang terurai. Di awal ini ada 0,1 dari HCl. Seperti biasa, ini kalau kita sudah punya molar-molar reaksi setimbang, masukkan saja ke nilai Ka-nya. K untuk asam format 1,8 kali 9 min 4, ini 0,1 ditambah X dikali X dibagi 0,1 kurang X. 0,1 masih lebih besar dibandingkan 1,8 kali 10 pangkat min 1. Betul nggak? Ya, nanti coba dicek. Apakah ini bisa kita abaikan atau tidak? Kalau di sini pengerjaannya bisa dikerjakan dengan cara diabaikan dulu. Yang paling mudah kalau misalnya bingung, membandingkan 1000 K, ya kerjakan dulu pokoknya semuanya dengan mengabaikan. Nanti untuk memastikan tinggal kita bagi dengan angka. Berarti ini dapat X-nya dibagi 0,1 kali 100, apakah kurang dari 5%, berarti boleh kita abaikan. Nah ini setelah dihitung, ternyata, ini saya belum konfirmasi ya jawabannya. Jawabannya maaf. Kalau berdasarkan di slide ini, setelah dihitung X-nya sekian. Jadi sebetulnya pH yang harus kita hitung tuh kan ini ya. Pada keadaan akhir itu ada 0,1 dari asam kuat, ada X dari asam lemahnya.
Tapi setelah kita jumlah hasilnya 0,1 ditambah 1,4 kali 10 pangkat 4, ya ini praktis sama dengan 0,1 molar. Jadi intinya, pertama kesimpulannya di sini, kalau kita punya campuran asam kuat dengan asam lemah, kalau ditanyakan pH, sebetulnya praktis hanya berasal dari asam kuat saja. Berlaku juga untuk basa. Kalau kita punya campuran basa kuat dengan basa lemah, ditanyakan pH-nya berapa, hitung saja dari basa kuatnya. Karena kalau kita capek-capek menghitung hasilnya, ya seperti ini. Ya. Apalagi kalau ini ditambah dengan autoionisasi air, 1 kali 10 pangkat min 7 itu bisa diabaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau campuran 2 asam lemah? Prinsipnya sama seperti tadi. Yang lebih kuat akan mengganggu yang lebih lemah. Ya. Kesimpulannya kalau yang lebih kuat akan mengganggu yang lebih lemah, di sini mana kita lihat yang paling kuat yang pertama, ya. Ini contoh ada HF dan HClO, dua-duanya asam lemah. Lalu ada juga H+ dari air, ini jelas pasti kita abaikan. Yang paling kuat ini 10 pangkat min 4. Jadi ketika ini akan terurai, akan terionisasi lebih banyak, H3O+-nya ini akan mengganggu atau menekan konsentrasi H3O, kesetimbangan yang kedua ini ke kanan akan lebih kecil karena prinsip gangguan penambahan H3O+ akan menggeser reaksi ke sebelah kiri. Jadi mirip seperti tadi, kalau campuran 2 asam lemah, pH-nya itu sebetulnya hanya berasal dari pH asam kuat saja. Jadi yang lebih asam kuat, yang Ka-nya lebih besar. Jadi dihitung dari kontributor utama dalam hal ini adalah HF. Ada pembuktiannya. Nah, di sini. Ini kita hitung kalau dari HF. HF tadi 6,8 kali 9 min 4, ini X kuadrat dibagi 0,3, X-nya kita abaikan. Ya. Lalu diperoleh H+-nya 1,4 kali 10 pangkat min 2 molar. Jadi pH dari HF itu 1,85. Sebentar, ada contoh? Oh, enggak ada. Nanti silakan kalian buktikan berapa kalau kita gunakan kesetimbangannya yang ini. Ya. Nanti silakan kerjakan, buktikan. Ya. Ini mula-mula reaksi setimbang. Konsentrasinya berapa tadi? 0,1. Lalu H3O+-nya dari HF-nya yang ini. 1,428 kali 10 pangkat min 2. Ini kan akan berkurang sebanyak X, ini akan bertambah sebanyak X. Yang kita harus cari sebetulnya kan kalau ingin benar-benar menjumlahkan kontribusi jumlah H+-nya yang ini. Nah, tapi nanti coba buktikan ini ditambah X, X-nya itu bisa kita abaikan. Atau praktis kalau punya campuran 2 asam lemah, pH-nya itu lihat dari sumber utamanya. Mana asam lemah yang lebih kuat. Ya. Jadi kalau saya review sedikit dari awal, menentukan pH, pH asam kuat, ya langsung dari H+-nya terionisasi sempurna. Lihat koefisien kalau misalnya itu basa poliprotik atau asam poliprotik. Tapi sesuatu yang kuat. Basa kuat dari OH-nya, ya min log OH-, POH nanti dapat pH-nya. Asam lemah, lihat bisa diabaikan atau tidak. Kalau bisa diabaikan, X-nya berarti langsung akar Ka kali X. Tapi kalau tidak diabaikan berarti persamaan kuadrat. Basa lemah juga sama, tapi bedanya bukan Ka, kita pakai Kb. Campuran asam kuat dengan asam lemah, langsung saja dari sumber asam kuatnya. Campuran basa kuat dengan basa lemah, lihat dari basa kuatnya saja. Campuran 2 asam lemah, lihat dari asam yang lebih kuatnya, asam lemah yang lebih kuat. Campuran 2 basa lemah, lihat dari basa lemah yang lebih kuat. Kombinasinya sampai slide ini itu kemungkinannya. Ya, jadi banyak perhitungan pH, makanya kita perlu tahu dulu ini asam kuat atau basa kuat atau asam lemah, basa lemah.
Itu harus tahu. Jadi ini bisa kita percepat ya. Pengulangan dari reaksi keseimbangan tadi. Ini untuk basa lemah karena dihasilkan OH-, maka di sini simbolnya adalah Kb. Formulanya sama, produk dibagi reaktan. Nah, ini nanti dibaca ya, dibaca sambil ya mencoba untuk dihafalkan supaya lebih familiar. Di sini kan kita biasanya yang tahu hanya amonia, kemudian anilin, mungkin piridin, itu udah umum, hidroksilamin juga. Di sini kita baca semakin ke atas Kb semakin besar. Jadi di antara berapa ini? 9 basa ini yang paling basa adalah butil amin. Yang paling lemah adalah anilin. Ya. Nah, perhitungan basa kuat. Nah, karena kuat ini terionisasi sempurna. SR-nya strontium hidroksidanya 0,015 berarti OH-nya 2 kalinya. Ya. pH-nya ya kita cari dulu dari POH min log 0,0030, kemudian pH-nya 14 dikurangi POH, dapat pH-nya sesuai ya. Ini basa lebih dari 7. Ini saya skip. Basa lemah sama seperti asam lemah. Kita tuliskan persamaan keseimbangannya karena menghasilkan OH-, ini adalah Kb. Mula-mulanya berapa? 0,1 seperti biasa keseimbangan kimia. Apakah diabaikan atau tidak? Kerjakan sama ya. Nanti intinya kalau ini basa, kita lihat dulu, cari dulu POH-nya. Caranya boleh dari sini cari POH, nanti baru cari pH, atau sama saja ini dapat OH-, kita masukkan ke KW-nya. Kalau ini kita menggunakan min logaritmanya, kalau ini tidak. Jadi kita dapat OH-nya, kita cari H3O+-nya pakai KW. Jadi dari sini kita langsung dapat H3O+-nya, dapat pH-nya, min log H+. Sama saja ya. Ini dalam bentuk operasi min logaritma, ini tidak. Jadi yang di logaritmanya nanti di akhir. Basa. Nah, ini pH-nya lebih dari 7. Gak apa-apa ya, ini saya agak percepat. Nah, sekarang garam. Jadi tinggal 2 lagi nih. Menentukan pH garam dan nanti ada buffer. Ya. Selebihnya tinggal titrasi, itu aplikasi semua perhitungan pH ada di dalam berbagai jenis titrasi tersebut. Ion-ion penyusun garam dapat bersifat asam atau basa. Prinsipnya kita harus tahu tadi ini ya. Asam konjugat dari basa lemah adalah lemah. Jadi kalau terukur kan KW sama dengan Ka kali Kb. Kalau kita tahu nilai Ka-nya atau Kb-nya, artinya kan terukur ya 10 pangkat min berapa. Pasti pasangannya itu masih bisa bersifat apakah itu asam atau basa. Jadi kalau kita lihat dari datanya ini, asam semakin ke atas semakin bersifat asam kuat. Ya, semakin ke bawah ini bisa diabaikan sifat asamnya. Atau kalau ngelihat dari basanya, ini berkebalikan kan? Ini adalah pasangan asam basa konjugasi, hanya dibedakan oleh 1 H. Semakin kuat asamnya, basanya semakin lemah atau bahkan cenderung diabaikan. Ya, di sini ditulis HCl asam kuat, Cl- cenderung netral. Ya. H2SO4 ini memang H2SO4 ini asam kuat. Basa konjugasinya HSO4-. Berarti ralat ya, kemarin rasanya ada contoh mana yang bersifat amfoter. Memang kalau dari angkanya, nah sekarang karena kita sudah tahu ya, Ka-nya itu 1,2 kali 10 pangkat min 2. Berarti kalau dia bersifat, ini kan bisa melepaskan, bisa menangkap proton ya. Jadi dengan cara menambah H+ menjadi H2SO4, nilainya berarti kan anggaplah berapa nih? 10 pangkat min 12, kecil sekali. Jadi kita bisa anggap dia cenderung netral karena ketika ditambah H+ menjadi H2SO4 ini kan kuat. Jadi reaksinya memang cenderung ke kanan. Jadi mungkin ralat
kemarin saya sempat menjawab ada 2 ya, selain lupa apa ya. Jawabannya HSO4 ini tidak bisa bersifat amfoter. Dia bersifat asam. Karena kalau bersifat basa ini menghasilkan H2SO4 sesuatu yang kuat. Ya, balik lagi ke kanan. HNO3 asam kuat. Basa konjugasinya cenderung netral. Ya. Lalu H3O+, ya ini H2O, ya kita kan tahu ini cenderung itu netral, ya. Nah, semakin ke bawah ini asam lemah. Basa konjugasinya ada besarannya. Jadi pasangan dari sesuatu yang bersifat lemah, maka basa konjugasinya juga sama, bersifat lemah. Tapi ada hubungan yang berkebalikan. Kalau misalnya bandingkan kekuatan basa konjugasi dari asam lemah HSO4 dengan HCN. Semakin kuat asamnya, semakin lemah basa konjugasinya. Jadi yang lebih kuat sebagai basa CN- dibandingkan SO4 2-. Ya. Jadi ini pokoknya kalau ada gambar, data, tabel, grafik coba pahami maknanya apa sih yang bisa kita simpulkan dari data tersebut. Oke, balik lagi ke sini. Asam konjugat dari basa lemah, asam lemah ya, sesuai dengan ini. Asam konjugat, ini asam konjugat dari basa lemah adalah asam lemah. Ion logam, nah ini sudah kita bahas. Ion logam dengan kerapatan muatan tinggi, ini yang bermuatan 3+3, ini bersifat asam. Ion logam dengan kerapatan muatan rendah bersifat netral, kecuali berilium 2+. Jadi golongan 1, golongan 2 tidak mengalami reaksi dengan air, kecuali berilium 2+. Yang keempat, anion dari asam kuat merupakan basa yang sangat lemah sehingga netral. Nih, anion dari asam kuat merupakan basa yang sangat lemah. Sebaliknya, pasangan konjugasi asam konjugasi dari asam kuat, dari basa kuat, ini tidak punya sifat asam. Ya, diabaikan. Basa konjugat dari asam lemah, ini basa konjugat dari asam. Sebaliknya ya, yang 5 ini kebalikan dari nomor 1. Jelas ya? Hubungan ini gunanya apa? Untuk memprediksikan sifat atau pH dari suatu garam. Jadi yang pertama, tahap awalnya kita harus punya prediksi dulu. Garam ini kan garam ya, kation anion. Sifatnya apa? Asam, basa, netral. Ketika nanti ada pertanyaan, sudah ada konsentrasinya, kita bisa membuktikan, oh secara perhitungan memang misalnya dia bersifat basa lebih dari 7. Ya. Oke, kita coba ini dulu. Besi nitrat, asam atau basa? Atau netral? Coba jawab ini. Sedikit lagi, 10:43. Asam, basa, netral? Asam. Asam. Asamnya dari mana? Sumber asamnya mana? Fe3+. Fe3+. Ya, Fe3+ ini, atau kalau kita tulis, ini kan misalnya terkompleks dengan 6 ligan. Ya, seperti ini. Kalau ditambah air, ini akan menghasilkan FeH2O 5 kali OH. H2O-nya, H-nya hilang 1, ya menjadi OH. Ditambah 2+, ditambah H3O+. Nah, ini sumber asamnya. Sedangkan anionnya, NO3- adalah basa konjugasi dari asam kuat. Ini tidak mengalami hidrolisis. Jadi sumber asamnya diperoleh dari reaksi ini. Yang kedua, asam, basa, netral. Ayo, apa? Asam, basa, netral? NH4+ adalah asam konjugasi dari sesuatu yang bersifat lemah atau kuat? NH3 lemah ya, asam lemah. Basa lemah. Jadi NH4+ adalah asam lemah. Di dalam air akan menghasilkan NH3 ditambah H3O+.
ada sumber asam. Yang kedua, Br- ini adalah basa konjugasi dari asam kuat HBr, tidak mengalami hidrolisis. KNO2, K+ mengalami hidrolisis tidak? Bereaksi tidak? Ion logam dengan kerapatan muatan rendah tidak mengalami hidrolisis, jadi tidak memberikan sumbangan asam maupun basa. NO2- basa konjugasi dari asam lemah, berarti dia bisa bersifat sebagai basa lemah, menghasilkan, kalau basa kan menangkap proton, HNO3 ditambah OH-. Jadi ini bersifat basa. Satu lagi, Mg2+ dan Cl-. Reaksi dengan air tidak? Golongan 2 yang mengalami hidrolisis apa? Hanya berilium 2+ ya. Jadi ini tidak mengalami hidrolisis. Cl- mengalami hidrolisis tidak? Cl- basa lemah dari asam kuat. Sifat basanya diabaikan, tidak mengalami hidrolisis. Jadi jawabannya yang ini netral, ini basa, ini asam, ini asam. Nah, nanti kalau ditambahkan keterangan konsentrasinya berapa, ditanyakan pH-nya, kita sudah punya prediksi. Oh, jawaban kita yang ini harus kurang dari 7. Kalau ini basa harus lebih dari 7. Kalau ini netral, jawaban kita ya langsung 7. Tidak ada sumbangan H+ dan OH- dari kation anionnya, hanya berasal dari autoionisasi air yang kalau dalam 25 derajat Celcius besarnya 10⁻⁷, makanya langsung pH-nya sama dengan 7. Ya, mungkin berarti sampai di sini dulu. Nanti silakan kalian buktikan sifat garam ini. Contoh di sini untuk, nah terakhir lagi ya, Na+, berarti kan ini garam yang terdiri dari Na+. Ini tidak mengalami hidrolisis. Asam ion format ini asam lemah. Ion format basa konjugasi dari asam format yang bersifat lemah. Berarti ini mengalami hidrolisis menghasilkan asam format dan OH-. Nah, karena kita sudah prediksi ini sifatnya basa. Nah, ada data nanti. Ya, kita sumbernya dari reaksi keseimbangan basa. Jadi kita perlu nilai Kb. Sedangkan informasinya biasanya diberikan dalam bentuk Ka asam formatnya. Kb kita tahu hubungan Kw sama dengan Ka kali Kb untuk pasangan asam basa konjugasi. Nanti silakan buktikan. Jadi di awal kita harus tahu dulu, oh larutan garam ini sifatnya apa? Basa. Oh jawabannya ternyata, misalnya nanti ketemunya baru sampai sini. Ini kalau tidak teliti dan buru-buru bisa saja ini langsung logaritmakan gitu. Jadi 5, sekian gitu. Nah, karena kita sudah tahu prediksi awalnya itu basa, oh ini belum selesai ya. Jadi silakan kerjakan. Sudah 10.48 ya, ini sudah setengahnya lah, setengah slide. Kurang lebih 2 topik lagi setelah ini adalah buffer ya. Buffer, titrasi, dan indikatornya. Mudah-mudahan selesai ya, satu pertemuan lagi hari Kamis, dan ya bisalah sedikit soal latihan. Nanti 2 minggu ke depan karena tidak ada kuliah, silakan diaktifkan diskusinya di Teams atau ya itu silakan disepakati mau bagaimana. Kalau saya sempat mungkin nanti saya buat video soal latihan yang mungkin tidak sempat kita bahas ya. Ada yang bertanyakan dulu? Ingat Sabtu ini kuis ya. Mudah-mudahan semuanya sudah enroll ke Sipendi berarti ya, kalau FMIPA. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau misalnya ada kendala, langsung laporkan di Teams-nya supaya bisa ditindaklanjuti segera. Ada yang bertanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung saya akhiri saja kuliah hari ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya.
sisa waktu yang ada silakan konsentrasi dulu untuk kuis. Nanti setelah itu 2 minggu ke depan mulai menyicil untuk materi ujian 1 ya. Jaga selalu kesehatannya karena itu yang penting ya. Kalau kita sudah belajar sungguh-sungguh tapi ternyata di hari H-nya drop, ya itu bisa jadi salah satu faktor yang membuat ujiannya menjadi tidak lancar ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.